Pria ini bernama Fuga Kumar, seorang ahli teknik kedirgantaraan yang berasal dari India. Siang itu ia telah diundang menjadi pembicara dalam acara yang diadakan di London. Karena terobosannya ia mendapat penghargaan di antara para ilmuwan. Di sana ia bercerita dalam perjuangannya hingga mencapai titik sekarang. Ia menjelaskan ada satu nama yang sangat berpengaruh dalam hidupnya, yaitu Anand Kumar, semasa perjuangannya hingga bisa berada di titik sekarang. Kisah berawal dari seorang pria bernama Anand Kumar yang menerima medali atas kemenangannya di sebuah kompetisi matematika tingkat mahasiswa. Ketika itu Menteri Pendidikan hadir dan ia langsung memberi selamat atas prestasinya. Pak Menteri Pendidikan juga berjanji akan mempersilahkan siapa saja yang membutuhkan bantuannya di bidang pendidikan untuk datang langsung menemuinya. Ia bahkan menghususkan mengundang Anand jika membutuhkan bantuannya suatu hari nanti. Anand pun pulang dengan semangat menemui kekasihnya bernama Faiza. Di sana Anand menyampaikan niatnya untuk melanjutkan kuliah ke luar negeri hingga mendapatkan gelar sarjana di bidang matematika. Sepanjang hidupnya Anand sangat mencintai matematika di atas segalanya. Ia bahkan rela ke kota lain di mana terdapat perpustakaan kampus besar untuk menyelesaikan soal-soal matematika rumit dari buku luar negeri. Saat mencoba mengerjakan soal, Anand didatangi pengurus perpustakaan dan dia diusir karena perpustakaan itu hanya untuk mahasiswa saja. Beruntung suatu hari salah satu pegawai perpustakaan memberitahu Anand jika ia ingin bebas keluar masuk ke perpustakaan seumur hidup. Maka setidaknya ia harus mengirim satu artikel yang berhasil diterbitkan. Mendengar itu ia pun tak bisa berhenti memikirkan artikel apa yang harus ia buat agar media mau menerbitkannya. Hingga akhirnya ia berhasil membuat pemecahan soal matematika yang selama ini belum pernah bisa dipecahkan oleh siapapun. Untuk mengirim artikel tersebut ia meminta uang pada kakaknya Pranav yang tengah berlatih musik. Dengan modal uang sejumlah Rp55. Ia pun memberanikan diri untuk pergi ke kantor pos. Beruntung ayahnya yang seorang kurir pos berhasil meminta bantuan dari teman-temannya untuk membantu anak tercintanya itu mengirimkan artikel tersebut. Meskipun terlahir dari keluarga miskin, namun ayahnya ini selalu mendukung Anand untuk meraih cita-citanya, termasuk melanjutkan studi di Universitas Cambridge sesuai keinginan putranya. Setiap harinya si ayah harus banting tulang mengirim surat, bahkan terkadang ia juga membacakan isi surat pada warga yang masih buta huruf. Hingga suatu hari dengan penuh kegembiraan sang ayah memberitahu istri dan juga anaknya jika Anand berhasil mendapatkan beasiswa untuk menempuh pendidikan di Cambridge, berkat artikel pertamanya yang berhasil mencuri perhatian seorang profesor. Anand Kumar, Purana. Tak hanya itu saja, hari-hari berikutnya semua anggota keluarga sibuk mempersiapkan keberangkatan Anand. अरे भैया या तो फोटो खिंचवा ली तो हंस लीजिए। अच्छा ठीक है चलो। फैमिली में किसी का पासपोर्ट बनना। Singkat cerita, segala persiapan telah selesai kecuali satu, yaitu biaya untuk menuju ke universitas. Satu-satunya harapan bagi mereka hanyalah mendapat bantuan dari Menteri Pendidikan yang pernah menjanjikan sebuah bantuan berbentuk apapun termasuk uang. Namun sesampainya di sana bukannya dibantu sang menteri, mereka malah diusir. Semua perkataan manis si menteri dulu ternyata hanyalah untuk pencitraan semata. Ayah Anand berusaha menenangkan putranya agar tetap optimis dan tidak berkecil hati. Keesokan harinya ia kembali mencari pinjaman demi pendidikan anaknya.
Emas simpanan pun dijual namun tak mencukupi, bahkan ia sampai meminta ke bank jika ada pinjaman untuk bantuan pendidikan. Hal ini ia lakukan karena dulu sewaktu kecil ia selalu meyakinkan anak-anaknya untuk bermimpi setinggi mungkin. Makanya putranya bisa sampai sejauh ini, sehingga ia merasa tugasnya sebagai ayah untuk selalu mensupport mimpi anak-anaknya yang kini gagal. Saat makan malam tiba-tiba ayah Anan tersungkur tak sadarkan diri. Anan bersama saudaranya langsung menggendong ayahnya di tengah derasnya hujan. Bermodalkan sepeda tua Anan mengayuh sekuat tenaga untuk sampai ke rumah sakit yang lokasinya cukup jauh. Sayangnya di tengah jalan rantai sepeda pun putus dan nyawa ayahnya tak terselamatkan lagi. Beberapa hari kemudian Anan menemui Faiza dan menyuruhnya untuk mencari orang lain untuk berada di sampingnya. Karena kini harapannya untuk kuliah di luar negeri telah pupus dan perbedaan kasta antara keduanya tak mungkin bisa dihindari. Kini Anan sebagai anak pertama menjadi tulang punggung keluarganya sehari-hari. Ia berkeliling berjualan roti buatan ibunya, segala rumus dan ilmu yang ia tuliskan di buku kesayangannya kini dijadikan bungkus roti. Termasuk surat dirinya diterima di Cambridge pun ikut dijadikan bungkusan. हाँ बोलिए दीदी। Suatu hari di perjalanan seorang guru bernama Lalan tak sengaja menabrak Anan. Lalan ini dulunya merupakan sekretaris Menteri Pendidikan yang juga hadir dalam perayaan lomba matematika waktu dulu. Namun sekarang ia sudah mempunyai bisnis sendiri yaitu bisnis pendidikan. Mengetahui potensi Anan, Lalan pun langsung membawanya ke rumahnya. Di sana ia menjelaskan tentang tempat bimbel yang sekarang ia kelola, ia juga menjelaskan bahwa bisnis pendidikan itu sangatlah menguntungkan. Sekarang banyak orang kaya yang berlomba mengeluarkan sejumlah uang hanya untuk membuat anaknya diterima di salah satu universitas ternama di India yaitu Institut Teknologi India. Lalan menawarkan Anan untuk menjadi guru bimbel untuk mencetak orang sukses setiap tahunnya. Dan singkat cerita semenjak menjadi guru di tempat bimbel tersebut kehidupan Anan dan keluarganya seketika berubah. Ia kini bisa membeli kendaraan sendiri, menyewakan pembantu untuk ibunya hingga membelikan baju dan jam tangan mahal untuk kakaknya. Semua siswa merasa nyaman dengan cara mengajar Anan. Hingga membuat tempat bimbelnya itu menjadi tempat bimbel terfavorit di daerahnya. Bahkan sekarang Anan sudah mempunyai rasa percaya diri untuk mendekati kekasihnya lagi. Namun kesuksesannya itu membuat Anan lupa akan masa lalunya. Ia kini menjadi sombong dan tak mau tahu dengan anak-anak miskin yang juga ingin belajar di tempat bimbelnya. Hingga suatu malam setelah selesai menghadiri pesta pembukaan tempat bimbel yang baru dalam keadaan mabuk. Ia tak sengaja bertemu dengan anak pencuci piring yang tengah belajar matematika di pinggir jalan. Di sana ia sempat mengajari anak miskin itu untuk memecahkan soal matematikanya. Namun sayangnya si anak harus segera pergi untuk mencuci piring. Alhamdulillah setelah melihat kejadian itu hati Anan mulai kembali terketuk. Ditambah lagi saat tukang becak yang mengantarnya berkata yang membuatnya teringat masa lalunya. Bahwa di zaman sekarang yang kaya akan menjadi semakin kaya, yang miskin akan tetap miskin. Dan yang bisa jadi raja hanyalah anak raja. Mendengar kata-kata barusan membuat Anan teringat akan masa-masa sulit bersama ayah tercintanya. Sejak saat itu ia membulatkan tekadnya untuk keluar dari pekerjaan yang bisa dibilang menyukseskannya. Dan lebih memilih untuk membuka tempat bimbelnya sendiri tanpa ada biaya sepeser pun. Bahkan ia menyiapkan asrama untuk para anak didiknya kelak. प्रणव जी, थैंक यू।
चांद पे पहुंचा था। Dan ia menamai sekolahnya itu dengan nama Super 30. Kakak dan anggota keluarganya yang lain mendukung keputusan Anan untuk membantu para anak-anak miskin, tapi tidak dengan kekasihnya Faiza yang sangat kecewa dengan Anan. Karena lebih memilih keluar dari pekerjaannya dan memberikan pembelajaran gratis pada anak-anak miskin sehingga kala itu Faiza memilih meninggalkan Anan. Dari banyaknya anak yang mendaftar, Anan hanya menerima 30 murid saja. Bahkan ia terpaksa menolak satu murid yang terlambat dalam pendaftarannya di hari pertama itu. Satu persatu dari mereka diminta untuk mengenalkan dirinya, termasuk siswa satu ini yang bernama Fuga Kumar, yang rela kabur dari rumah hanya untuk mengikuti bimbel dari Anan. Tak lama kemudian mendadak Lalan datang dan mencoba merayu Anan untuk kembali bekerja dengannya. Karena semua wali murid mengancam akan meminta uangnya lagi dan berhenti di bimbel miliknya jika Anan tak segera kembali mengajar. Namun karena tekadnya sudah bulat, ia pun menolak permintaan itu. Sehingga membuat Lalan menakuti para siswa dengan mengatakan bahwa mereka tak akan berhasil dan akan tetap menjadi orang miskin. Ternyata kata-kata Lalan tersebut menjadi momok bagi seluruh anak didiknya yang seketika itu memadamkan semangat masing-masing dari mereka. Beruntung Anan bisa kembali meyakinkan mereka lagi dengan mengatakan bahwa mereka bisa membuat lompatan untuk melewati jalan yang berlubang. है तुम्हारे पास खोलने के लिए कुछ है तुम्हारे? अरे भूख से, थकान से, बुखार से क्या होगा? अरे मर तो उसी दिन गए थे जब एक गरीब के घर में पैदा हुए। Sejak saat itu semuanya berjalan dengan lancar, bahkan para siswa menyukai cara mengajar Anan yang mereka sebut dengan sihir. Di mana saat mereka mendapatkan pertanyaan mereka tidak diajarkan untuk segera mengerjakan melainkan merasakan pertanyaannya terlebih dahulu. Kemudian menggunakan imajinasi untuk membuat rumus pemecahannya. Sementara Lalan yang semakin membenci Anan pun melakukan segala hal untuk menjatuhkannya. Tentu ia mulai melakukan segala cara agar tempat kursus Anan ditutup. Mulai dari menyewa preman untuk mengancam memutuskan listrik asrama para siswa, sampai menyewa cewek untuk merusak nama baik Anan. Namun rencana-rencana ini kurang matang dan akhirnya gagal. कैसे दिखते हैं ये आनंद कुमार? आनंद कुमार है पगली। Beberapa bulan berlalu, uang tabungan Anan semakin menipis, sedangkan ia harus membelikan buku untuk murid-muridnya. Satu buku untuk dipakai 30 orang tentu sangat mustahil di tengah waktu yang semakin mepet. Akhirnya murid-murid Anan menerapkan ilmu yang sudah diajarkan dan membuat proyektor modal barang-barang bekas. Anan yang melihatnya pun bangga terhadap progres kemajuan para muridnya ini. Namun selesai satu masalah bukan berarti semua masalah juga terselesaikan. Kini stok makanan mereka semakin menipis, berbeda dengan kasus tadi, untuk membeli makanan Anan harus mendapatkan uang tambahan. Ia bersama adiknya ke bank untuk meminta pinjaman namun ditolak. Akhirnya ia mau tak mau mendatangi Lalan. Di sana Lalan sangat tahu bahwa Anan membutuhkan uang. Dan mereka berdua akan melakukan pertaruhan di mana 30 murid Anan akan melawan 30 murid Lalan dalam ujian. Jika berhasil meraih total skor lebih tinggi maka Lalan akan memberikan makan untuk murid-muridnya selama 3 bulan ke depan. Namun jika kalah Anan harus menutup tempatnya dan kembali mengajar di tempat bimbelnya Lalan. Keduanya saling mengikat janji hitam di atas putih di hadapan seorang pengacara.
Si pengacara ini sebenarnya tak tega karena kasihan terhadap Anan. Keesokan harinya pertarungan dimulai, lokasinya di tempat kursus Excellent. Nampak gedung bagus dan bersih serta dipenuhi anak-anak orang kaya, berbanding terbalik dengan muridnya Anan yang terlihat lusuh, bahkan ada muridnya Anan dari kemarin belum makan. Lalan sudah mengundang para wartawan yang ia bayar untuk memberitakan hasil ujian yang ia yakini anak muridnya bakal menang. Masalah lain muncul setelah kakaknya Anan datang menceritakan bahwa Fuga Kumar kabur lalu membawa uang yang tersisa untuk biaya hidupnya. Lalu si pengacara kemarin juga didatangkan yang ternyata dia adalah tunangan dari mantan pacarnya Anan, si Faiza. Lengkap sudah penderitaan Anan di hari itu. Dan hasil skor pun diumumkan di mana murid-murid Anan kalah dengan perbedaan skor yang tipis. Setelah itu ia dipaksa maju ke depan untuk mengumumkan kekalahan dan pembubaran tempat kursusnya dan kembali ke Excellent. Namun tiba-tiba seorang wartawan berdiri dan meminta bukti perjanjian antara Anan dan Lalan. Setelah itu pengacara akhirnya mencoba mengeluarkan bukti perjanjian kemarin yang berada di tasnya namun hilang. Anan menatap Faiza dan paham kalau ini ulahnya. चीटिंग है ये किस्मत इन बच्चों के साथ चीटिंग नहीं तो और क्या आशीर्वाद है। Sesampainya di rumah ia menanyai murid-muridnya kenapa bisa sampai gagal tanding. Apakah memang soalnya sesulit itu sampai mereka kalah? Para murid akhirnya jujur, meletakkan masalah utama mereka bukan di soal tapi perkara mental. Saat mereka masuk gedung Excellent tadi mereka akhirnya merasakan tekanan yang kuat. Di mana belum pernah mereka bersaing dengan anak-anak orang kaya. Mereka menjelaskan kemampuan anak orang kaya dalam bahasa Inggris membuat murid-murid Anan ditertawakan. Dan akhirnya grogi dan ketakutan sebelum ujian dimulai. Fuga Kumar bahkan lari tak tahan akibat tekanan mental yang diterimanya. Anan akhirnya memerintahkan murid-muridnya untuk besok mempersembahkan drama di depan gedung Excellent. Kebetulan besok merupakan hari perayaan Holi, jadi jalanan nantinya akan dipenuhi orang-orang untuk merayakan pesta. Pementasan besok hari wajib dalam bahasa Inggris dan jika ada satu saja kata dalam bahasa India keluar dari mulut mereka saat tampil, maka Anan akan memberi sanksi dikeluarkan dari tempat bimbingannya. Keesokan paginya pertunjukan pun dimulai. Di tengah ramainya perayaan Holi, bahasa Inggris mereka yang terbatas membuat sedikit rasa minder dari mereka. Alhasil mengundang hinaan dari para penonton sampai akhirnya penonton menyuruh mereka semua turun dari panggung. Anan dari jauh memantau mereka agar menyelesaikan pertunjukan apapun yang terjadi. Para murid akhirnya mulai masa bodoh dengan semua cemoohan dan menampilkan apa adanya. Tarian dan semangat mereka awalnya ditertawakan. Lama-kelamaan mengundang orang-orang yang menonton ikut berjoget. Sampai akhirnya sesuai tujuan Anan murid-muridnya kini sudah memahami kenapa harus tetap percaya diri walaupun mereka orang miskin. Kemudian perjuangan Anan tak berhenti di situ saja. Untuk bisa terus menyambung kehidupan anak-anak didiknya, Anan pun memanfaatkan ilmu matematika ia miliki untuk menghitung biaya penyusutan pendapatan dari satu restoran di wilayahnya. Mengetahui bahwa kelak restorannya akan bangkrut, si pemilik restoran pun meminta solusi pada Anan, dan berjanji akan memberi makan ke 30 anak didiknya selama 3 bulan ke depan. Setelah masalah kelaparan teratasi, sementara kini masalah baru datang. Sebenarnya bimbel Excellent pemiliknya adalah sang menteri, dan ternyata si Lalan hanya anak buahnya saja. Karena merasa bimbel Excellent-nya terancam maka ia memutuskan untuk membunuh Anan. Seorang pembunuh bayaran yang disewa Lalan mendatangi Anan dan memperingatkannya untuk berhati-hati karena nyawa Anan akan segera terancam. Ia sengaja tak membunuh Anan kala itu, karena jasa ayahnya yang semasa hidupnya banyak membantu keluarga si pembunuh. Ternyata si pembunuh bayaran ini merupakan anak dari ibu-ibu yang dulunya ayah Anan sering membacakan surat dari anaknya.
Dan mengetahui hal itu sang kakak yang khawatir pun mencoba meminta perlindungan pada polisi. Namun bukannya menolong Pranav, polisi tersebut malah mengusirnya. Setelah pergi ia pun sempat melewati pasar malam dan melihat senjata yang digunakan untuk permainan. Di sisi lain ketika Anan hendak menemui anak-anak muridnya tiba-tiba saja ada dua orang yang tak dikenal memanggilnya. Dua orang berpura-pura datang sambil bertanya sesuatu dan langsung menembak Anan. Mereka mencoba menembak kepala Anan namun pistolnya macet. Melihat kereta yang akan lewat kedua pria ini berusaha membunuh Anan ke lintasan kereta. Beruntung saja Pranav berhasil datang tepat waktu, dan dengan senjata mainan yang ia beli di pasar malam, membuat kedua pria tadi lari ketakutan. Setelah kejadian itu Pranav bergegas langsung membawa Anan ke rumah sakit. Namun saat di rumah sakit dokter yang tak bermoral ini malah menolak untuk mengobati Anan karena ia orang miskin. Padahal waktu itu kondisi Anan sudah sangat buruk dan juga kritis. Sementara itu Lalan mengetahui bahwa anak buahnya telah gagal, ia pun menyuruh seluruh anak buahnya untuk segera membunuh Anan, dan juga seluruh anak didiknya. Beruntungnya rencana mereka telah didengar oleh Fuga Kumar yang ternyata ia sekarang menjadi security di tempat para penjahat ini. Setelah mengetahui hal itu Fuga Kumar langsung berlari ke rumah sakit. Melihat kondisi gurunya yang sedang sekarat ia meminta maaf atas perilakunya, dan memberitahukan bahwa beberapa saat lagi para preman akan datang dan menghabisi teman-temannya. Di tengah kondisi sekaratnya dan sebelum dioperasi Anan memberitahu muridnya untuk menggunakan ilmu yang sudah dipelajari demi melindungi nyawa mereka semua. Alhasil ketika preman datang anak-anak ini ternyata sudah siap dengan berbagai perangkat bermodalkan ilmu sains sederhana. Mereka berhasil menjebak para preman saat memasuki gedung dan terakhir mereka berhasil mengusir para komplotan penjahat tersebut serta akhirnya mereka semua bisa selamat. खेलने वाले कमरे में ले जाकर बंद कर देंगे। ये काली को रहा है भैया, पेट्रोल में है। एक लेन से दूसरे में जाता है, बीच में जो है वो गायब हो जाता है। आप लोग हो गए डिस्ट्रैक्ट। तो कैसे पकड़ता? ओ पॉइंट Setelah malam pertempuran itu kini semua anak didiknya telah mengikuti tes ujian masuk perguruan tinggi yaitu Institut Ilmu Teknologi India. Namun Anan masih belum yakin dari ke-30 anak didiknya yang akan berhasil mengikuti tes tersebut. Dan Anan berdoa semoga semua anak muridnya nanti bisa sukses kelak. Lalu untuk mengurangi rasa gugup dan cemas pada anak didiknya, ia menyuruh mereka untuk mengingat perjuangan orang tua mereka. Di akhir film di dalam pidatonya Fuga Kumar mengatakan kalimat yang selalu dikatakan oleh Anan, yaitu menciptakan orang jenius sejumlah 30 orang itu sama saja mengubah hidup ribuan orang. Karena Anan tidak mengubah 30 orang saja, melainkan ribuan orang karena setiap anak yang belajar dan berhasil sukses maka keluarganya akan merasakannya seperti Fuga Kumar.